Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Safruli Farhan. Saya dari kelas 6A dengan nomor NIM 23020018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perawatan, yaitu dengan tema program pemeliharaan korektif. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, kita harus memahami definisi dan konsep pemeliharaan korektif. Untuk yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan mesin industri. Jadi kita itu harus tahu jenis-jenis kerusakan mesin di industri. Dan yang ketiga, menyusun prosedur tindakan perbaikan atau corrective action. Dan yang keempat, menganalisis penyebab kerusakan dengan metode yang tepat. Dan yang kelima, membuat laporan dan dokumentasi pemeliharaan korektif. Jadi untuk kerusakan itu ada laporan dan dokumentasi agar jelas. Dan untuk slide selanjutnya, definisi pemeliharaan korektif: kegiatan perbaikan mesin atau peralatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi dengan tujuan mengembalikan kondisi mesin keadaan normal dan operasional. Karakteristik utama: dilakukan setelah kerusakan terjadi. Dan yang kedua, bersifat reaktif atau tidak terencana. Dan yang ketiga, fokus pada pengembalian fungsi mesin. Untuk yang keempat, dapat menyebabkan downtime produksi. Menurut A.S. Corder tahun 1996, maintenance tidak direncanakan. Respon terhadap kegagalan aktual diprioritaskan berdasarkan kekritisan, memerlukan analisis akar masalah. Dan untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kerusakan mesin. Di sini ada kerusakan mendadak atau sudden failure, terjadi tanpa peringatan. Contoh, putusnya bearing, pecahnya pin bel, terbakarnya motor listrik. Kerusakan bertahap, gradual failure, berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Contoh, keausan pada gear, korosi pada pipa, degradasi. Dan kerusakan intermittent atau intermittent failure, muncul dan hilang secara tidak teratur. Contoh, getaran abnormal, kebocoran intermittent, kontak listrik longgar. Dan untuk selanjutnya yaitu ada penyebab kerusakan mesin. Jadi mesin rusak itu ada banyak faktornya. Untuk yang pertama yaitu manusia. Jadi di manusia itu ada kurangnya pelatihan, kelalaian operator, kelalaian kerja. Dan untuk yang kedua yaitu ada di bagian mesin, usia komponen, yaitu usia mesin yang sudah tidak layak pakai atau belum diperbaiki atau diservis, desain kurang baik atau overloading. Dan yang ketiga ada metode, prosedur yang salah, jadwal PM terlewat, setting tidak tepat. Dan untuk yang keempat yaitu ada material. Jadi banyak material yang bagus, tapi penyebab kerusakan mesin ada di kualitas terendah, salah spesifikasi, kontaminasi. Dan untuk faktor-faktor selanjutnya yaitu di lingkungan, suhu ekstrim, kelembaban tinggi, debu atau kotoran. Dan untuk penyebab kerusakan mesin yang kelima yaitu ada pengukuran, kalibrasi salah, sensor rusak, data tidak akurat. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada prosedur pemeliharaan korektif. Untuk yang pertama yaitu deteksi dan laporan kerusakan. Untuk yang kedua, diagnosa dan identifikasi. Dan untuk yang ketiga yaitu ada perencanaan perbaikan, pelaksanaan perbaikan, pengujian dan verifikasi. Dan untuk yang keenam yaitu ada dokumentasi dan laporan. Di sini ada beberapa fase yang mencakup, dan yang pertama yaitu ada fase berdua, identifikasi. Contohnya, operator melaporkan kerusakan, teknisi melakukan inspeksi visual dan pengukuran,
identifikasi komponen yang rusak dan penyebabnya. Dan untuk yang kedua, di fase 3/4, perbaikan persiapan alat, sukut sadang, dan personel, isolasi mesin, lockout atau tagout, bongkar, perbaiki, ganti komponen, pasang kembali. Dan untuk yang ketiga yaitu ada fase 5/6, verifikasi, uji coba operasional mesin, verifikasi parameter normal, buat laporan, perusakan mesin, dan perbaikan, serta update history card mesin. Ya, untuk prosedur penurunan korektif. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu ada metode analisis kerusakan. Di sini ada kata-kata 5 whys analisis, yaitu menanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menemukan akar penyebab masalah sederhana, namun efektif untuk masalah manufaktur. Contoh, mesin berhenti, overload, bearing aus, kurang pelumas, jadwal PM terlewat, tidak ada pengingat otomatis. Jadi itu makanya dikatakan 5 whys, karena sering terjadi kata mengapa. Dan untuk selanjutnya yaitu ada fault tree analysis atau FTA, analisis deduktif top down, untuk mengidentifikasi kombinasi penyebab yang menghasilkan kegagalan sistem. Contoh, diagram pohon kesalahan untuk kegagalan pompa sentrifugal, cambakan ke kavitasi, kebocoran sel, kerusakan impeller. Dan untuk selanjutnya yaitu ada FMEA atau failure mode and effect analysis, identifikasi mode kegagalan potensial, tampaknya, dan tindakan pencegahan, menghitung risk priority number atau RPN. Contoh, RPN severity assurance detection, RPN 100 wajib segera ditindaklanjuti. Dan untuk selanjutnya yaitu ada contoh kasus nyata di industri. Untuk yang pertama yaitu ada pompa sentrifugal, itu untuk mesin. Dan untuk kerusakan itu tidak dapat memompa. Kenapa? Penyebabnya kavitasi impeller aus. Tindakan korektif, ganti impeller dan periksa NPSH dengan waktu downtime 4 jam. Dan untuk yang kedua yaitu ada kompresor udara untuk mesin. Dan untuk kerusakannya yaitu tekanan drop drastis. Dan untuk penyebabnya karena ring piston bocor. Untuk tindakan korektifnya yaitu overhaul atau ganti set. Dan untuk jangka waktu downtime-nya itu ada di 8 jam. Dan untuk selanjutnya conveyor belt. Untuk kasus nyata kerusakannya seperti belt slip atau terputus. Dan untuk penyebabnya yaitu tegangan kendor atau keausan. Dan untuk tindakan korektif yaitu ganti belt atau adjust tensioner dengan waktu downtime 2 jam. Dan untuk contoh kasus nyata di industri bagian mesin yaitu ada mesin bubut. Kerusakannya itu pada getaran berlebih. Dan untuk penyebabnya bearing spindle rusak. Tindakan korektifnya yaitu ganti bearing atau balancing dengan waktu downtime 6 jam. Dan untuk slide selanjutnya yaitu ada di keselamatan kerja. Prosedur lockout atau tagout wajib dilakukan sebelum setiap tindakan perbaikan mesin. Untuk yang pertama, notifikasi beritahu semua personel yang terlibat tentang kegiatan perbaikan yang akan dilakukan. Identifikasi sumber energi, kenali semua sumber energi. Contohnya listrik, pneumatik, hidrolik, gravitasi, termal, kimia. Dan untuk yang ketiga, isolasi dan lockout, matikan semua sumber energi. Pasang gembok atau kunci pada titik isolasi. Setiap teknisi punya kunci sendiri. Dan untuk yang keempat yaitu ada tagout. Pasang tag peringatan yang berisi nama teknisi, tanggal, dan alasan penguncian. Dan untuk yang kelima ada verifikasi
zero energi. Pastikan mesin tidak bisa beroperasi. Coba tekan tombol start, mesin tidak boleh menyala. Dan untuk yang keenam yaitu ada lepas loto. Setelah selesai lepas semua peralatan, semua personel menjauh, kembalikan ke supervisor, aktifkan kembali. Dan untuk materi selanjutnya itu ada dokumen pemeliharaan korektif, work order atau perintah kerja. Untuk yang pertama yaitu ada NOWO dan tanggal. Dan untuk yang kedua deskripsi kerusakan. Dan untuk deskripsi kerusakan itu ada laporan kerusakan, gejala yang diamati. Untuk histori card mesin, komponen yang diganti. Dan untuk yang ketiga mesin atau aset yang diperbaiki. Dan untuk laporan kerusakannya yaitu ada di dampak terhadap produksi. Histori card mesin itu mencakup biaya perbaikan. Dan untuk yang keempat yaitu ada teknisi yang bertugas. Untuk laporan kerusakannya di tindakan sementara. Dan untuk histori card mesin, jam operasional mesin. Dan untuk yang kelima yaitu ada prioritas pekerjaan. Dan untuk laporan kerusakannya itu ada perkiraan penyebab. Dan untuk histori card mesin yaitu ada tren kondisi mesin. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada di KPI pemeliharaan korektif. Jadi di sini ada beberapa MTTR, MTPF, Avality, dan CM ratio. Untuk MTTR yaitu sekitar 4 jam maintain to repair. Jadi rata-rata waktu perbaikan. Dan untuk MTPF itu mencakup waktu yang banyak, sekitar 720 jam. Rata-rata waktu antar kerusakan. Dan untuk availability yaitu 95% ketersediaan mesin, presentase mesin siap operasi. Dan untuk rasionya yaitu 30% atau korektif versus total proporsi pekerjaan korektif. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada korektif versus preventif perbandingan. Jadi untuk aspek itu waktu. Dan untuk pembelian korektifnya itu setelah kerusakan terjadi. Dan pembelian preventif itu terjadwal sebelum kerusakan. Dan untuk biaya awal pembelian korektif itu rendah, tidak ada biaya rutin. Sedangkan pembelian preventif lebih tinggi, perlu sumber daya. Dan untuk downtime, untuk biaya total bisa sangat tinggi atau downtime. Untuk pemeliharaan preventif lebih rendah dalam jangka panjang. Risiko kecelakaan, produksi, serta tinggi kerusakan mendadak, terganggu mendadak, dan gangguan terencana dan minimal. Untuk pemeliharaan preventif yaitu mesin kritis dampak besar. Dan untuk materi selanjutnya itu ada studi kasus analisis 5Y. Contohnya yaitu masalah motor pompa hidrolik tipe-tipe berhenti saat operasi produksi. Untuk yang pertama yaitu mengapa motor berhenti? Karena motor overheat dan thermal protector active trip. Dan untuk yang kedua yaitu mengapa motor overheat? Karena pendinginan tidak berjalan, cooling fan tidak berputar. Dan untuk yang ketiga yaitu mengapa fan tidak berputar? Karena bearing fan macet akibat kehausan berlebih. Dan untuk yang keempat, mengapa bearing aus? Karena kekurangan pelumasan, grease habis, dan tidak diisi ulang. Dan untuk yang kelima, mengapa grease tidak diisi? Karena tidak ada jadwal pelumasan dalam PM checklist atau road cause. Untuk solusinya yaitu tambahkan item pelumasan bearing fan motor ke dalam checklist PM bulanan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada manajemen biaya pemeliharaan korektif. Untuk strategi pengendalian biaya yaitu ada stok cukup cadang kritis atau critical spare part, pelatihan teknisi multi skilling, kontak servis dengan vendor, implementasi sistem CMMS, dan
ada optimasi jadwal perbaikan. Dan untuk prioritas berdasarkan kekritisan mesin, memanfaatkan waktu titik produksi, koordinasi dengan bagian produksi, track and analysis, tren kerusakan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada di kesimpulan. Jadi pemeliharaan korektif adalah respon terhadap kegagalan mesin, bersifat reaktif namun tetap harus terstruktur. Dan untuk yang kedua yaitu ada prosedur perbaikan yang benar, identifikasi, diagnosa, perbaikan, verifikasi, dokumentasi. Dan untuk yang ketiga yaitu yang tadi saya jelaskan, ada di analisis 5Y, FTA dan FMEA, membantu menemukan akar masalah agar kerusakan tidak terulang. Dan untuk yang keempat yang tadi saya jelaskan yaitu ada di LOTO, wajib diterapkan sebelum perbaikan untuk keselamatan kerja teknisi. Dan untuk yang kelima ada di KPI, waktu perhitungan. Ya, di situ ada beberapa kata yang MTTR, MTBF, availability, digunakan untuk mengukur efektivitas program pemeliharaan. Dan untuk yang kelima ada di kombinasi CM dan PM yang optimal akan menekan biaya dan meningkatkan keandalan mesin. Untuk materi yang saya jelaskan sudah selesai. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.